Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau nge-review mobil yang spesial nih, Mas. Ini mobil dari Suzuki, yaitu Suzuki Jimny JB74. Nah, jadi ini adalah seri terakhir dari mobil Jimny. Jadi setelah ini belum keluar yang model baru. Nah, cuman kalau misalkan di tahun 2023 kalau nggak salah, dia keluarin yang model yang 5 doors. Nah, yang gue punya ini yang 3 doors gitu. Ntar kita lihat bagian depannya ya. Oke, jadi Jimny JB74 yang gue punya ini adalah yang seri manual, Mas. Gitu, karena kebanyakan orang di Indonesia tuh setahu gue unitnya itu yang Matic. Ini yang manual tahun 2021 gitu. Dulu gue juga sempat punya, Mas. Cuman warna abu-abu, dia warnanya kayak Nardo Grey. Dulu gue punya tahun 2019, mobilnya gue beli tahun 2020. Itu gue beli mobil kilometer baru 1000. Waktu itu, kalau ini mobilnya juga kecil nih, kilometer 2021 cuman 3.000 aja. 3.000 berarti setahun cuma dipakai 1.000 doang, Mas. Gitu. Nah, terus nih, jadi gini, kemarin pas gue ngambil mobilnya itu, kondisi mobil peleknya standar. Cuman belum gue ganti. Nah, kemarin jadi gini, Mas. Kemarin kan gue ngambil mobil sama si Stanley nih, ya kan? Gue pikir pelek gue mau ganti apa, gue bingung kan gitu ya. Terus dia kasih saran, kenapa lu nggak kasih pelek kaleng aja gitu. Baru gue kepikiran, oh ya keren juga nih pakai pelek kaleng kan. Jadi kemarin gue sempat searching dari marketplace. Ini gue dapat di Facebook. Murah sih, Mas, hitungannya. Ini pelek 5 piece itu harganya di 2 jutaan aja. Murah banget. Ini kalau nggak salah pakai peleknya Suzuki Jimny yang seri lama, Mas. Gitu. Nah, kemarin gue sempat nyari, susah, Mas. Kebanyakan orang jualan 4 piece. Ini kan gue gantinya 5 piece, sampai ban serep pun gue ganti. Gitu. Nah, kalau untuk bagian bannya sendiri, bannya ini gue dapat udah kayak gini, Mas. Dapat Axelera yang MT. Jadi ban standarnya itu udah nggak ada. Gitu. Jadi bannya ini tahun 2023 kalau nggak salah di kemarin gue cek. Nah, ini bener. Bannya semua 2023, 55-nya diganti. Gitu. 55-nya diganti. Nah, knalpotnya juga nih, Mas. Buang samping, udah kayak mirip G-Class, Mas. Gitu. Kayak mobil G-Class kan cuma dia kiri kanan ya. Kalau ini di bagian kiri aja, dan suaranya juga enak, ntar boleh dimasukin klipnya, Mas ya. Suaranya kan adem sih, enak sih. Jadi kalau misalkan dibawa pelan tuh suaranya lumayan kedengeran. Cuma kalau udah di RPM tinggi, speed tinggi tuh kayak knalpot standar aja. Nggak terlalu kedengeran, karena digantinya cuma bagian mufflernya aja. Gitu, dari depan tuh nggak ada yang diganti. Bagian mufflernya lucu sih, buang samping. Karena pas gue liat di iklan mobil ini tuh nggak kelihatan, Mas, knalpotnya. Gue pikir standar. Pas gue nyangka kok knalpotnya berisik. Oh, ternyata sama orangnya dikasih yang buang samping gitu. Nah, lanjut kita ke bagian belakang nih ya. Nah, kalau ini gue dapat udah ada nih tangga belakangnya nih. Tadi kan udah sempat opening di atas. Tangganya sih kuat sih harusnya sih ya, udah kuat. Terus ditambahin roof rack juga sama orangnya gitu. Jadi lumayan lah, Mas. Bonus-bonus dari mobil ini tuh gue dapat lumayan banyak. Cuman peleknya aja kemarin standar. Terus kalau eksterior dimodif itu aja sih. Cuman roof racknya gue sukanya dia modelnya kayak double gini, Mas. Biasa tuh roof rack orang cuman yang satu gini ya. Jadi kalau naruh barang tuh harus diikat. Sebenarnya kalau ini naruh barang sih bisa aja naruh barang kayak kardus, cuman yang berat-berat. Kalau misalnya terlalu enteng mungkin bisa terbang ntar barangnya gitu. Terus kalau antenanya masih standar, ini bawaannya lucu sih, dia pasangnya agak mepet. Kayak sengaja deh dibikin di kanan belakang sini, kenapa? Karena kalau misalkan orang mau pasang roof rack nggak bisa, Mas, taruh tengah. Jadi mungkin Jimny udah memikirkan untuk antenanya, jadi dipasang di belakang gitu. Nah, varian 3 doors ini gue jujur lebih suka, Mas, untuk Suzuki Jimny ya. Karena kan Jimny itu lahirnya dengan 3 doors ya. Dari zaman dulu Jimny itu 3 doors, jadi dia baru keluar yang 5 doors itu di tahun 2023. Gitu. Itu kemarin sempat digias, kalau nggak salah harganya digoreng juga, katanya sih kalau mau ready unitnya kalau nggak salah sekitar 400 gede atau 500, gue lupa deh. Padahal Jimny ini 3 doors pas awal keluar itu kalau nggak salah ya harganya itu di 300 gede doang, Mas, yang 3 doors 300 gede. Cuman kemarin gue iseng nanya ke sales Suzuki, gue nggak tahu ini harganya valid atau enggak, dia bilang sih dia juga kurang lebihnya aja dia taunya. Kalau nggak salah yang varian 3 doors itu sekarang 505. Nah, gue nggak tahu tuh harganya bener atau enggak ya. Terus kalau untuk 5 doorsnya itu 525 katanya. Bedanya dikit, cuman nggak tahu itu harga press list atau harga upping. Karena gue by phone doang, gue nggak dikasih press list brosurnya. Gue tanya by phone, gitu. Mobil ini sekarang sih emang cukup bertahan, Mas, harganya, Mas. Gitu, karena dari
tahun 2020 yang gue bilang gue jual, itu gue jual di harga 445 kalau nggak salah. Gitu. Nah, sekarang juga pasarannya masih segituan, Mas. Masih segitu, ada yang jual malahan di angka 500 gitu. Cuman kalau gue jual dengan kondisi manual ini rare, kilometer 3000 kita jual di bawah 4,5. Di bawah 4,5 mobil ini. Gitu. Ini mobil sih benar-benar kayak baru, Mas, karena pas gue ngecek sama Stanley itu dicek untuk bagian catnya semuanya masih full ori. Full ori, karena menurutku juga untuk kilometer 3000 ya pantasnya harusnya mobil kondisi full ori dong, nggak mungkin banyak cat dong. Kalau banyak cat, jadi pertanyaan nih, kenapa mobil 3000 km kok udah banyak ngecat? Udah dicek semua, catnya aman semua. Nah, kita lihat bagian mesinnya nih. Nah, jadi mesinnya ini dia pakai punya Suzuki R3 kalau nggak salah, Mas. Sama kayak R3. Mesinnya itu K15 kalau nggak salah deh. Mesinnya K15, kita lihat. Nah, kemarin gua ada lihat di salah satu bengkel di Sunter namanya Engine Plus. Dia adain kit, turbo kit buat Suzuki Jimny nih. Gitu, gue lupa mereknya apa, jadi udah plug and play lah dijual gitu. Karena kemarin gue juga ada lihat orang pasang Jimny yang 5 doors itu pakai turbo kitnya. Cuman nggak tahu ya, kayaknya mungkin nggak bisa bus-bus gede ya, karena kan namanya mobil NA gini kadang kalau dipakein turbo dengan internal yang standar sih biasanya nggak terlalu kuat, Mas. Gitu, mungkin pakai busnya di setengah bar aja sih, biasanya kecil busnya. Karena kalau di mobil bensin tuh beda sama mobil diesel, Mas. Mobil diesel itu 1 bar 2 bar mungkin dianggapnya kecil. Cuman kalau mobil bensin 2 bar itu bus itu hitungannya gede banget. Malahan kalau misalkan di Thailand tuh ya, gue pernah dengar mobil-mobil dragnya itu pakai bus sekitar 100 PSI. 100 PSI dibagi bar tinggal 100 bagi 15 aja. Karena 1 bar itu 15 PSI. Ya sekitar segituan lah, tinggal bagi aja. Itu gede banget. Kalau mobil bensin sih mungkin rata-rata ya mungkin di angka 2 bar, 2,5 bar itu udah cukup gede banget untuk bensin. Gue nggak tahu kenapa ya. Diesel itu membutuhkan bus yang gede dibandingkan dengan mobil bensin gitu. Nah, kalau ruang mesinnya gue nggak tahu ya, kalau misalkan sama E3 dia bener plak-plakan sama. Kayak misalnya akinya di sebelah sini atau filter sebelah sini, gue juga nggak tahu. Coba ntar boleh kasih lihat, Mas ya. Klip foto mesinnya Suzuki R3 gitu. Nah, yang tadi gue bilang nih, kalau knalpotnya itu masih standar, Mas, untuk di bagian nih. Ini downpipe ya namanya. Ini masih standar, dia ganti setahu gue dari mufflernya aja deh kalau nggak salah. Kemarin pokoknya ada barangnya semua. Pokoknya ini barang standar lengkap ya. Dari mulai pelek sama knalpot itu ada semua. Jadi nggak perlu khawatir lagi, cuman bannya aja gue bilang nggak ada ya. Gue juga nggak tahu, mungkin ditukar tambah kali sama orangnya bannya. Karena harusnya 2021 bannya masih tebel, Mas. Kilometer 3000, gue ngambilnya cuma 2000 waktu itu. 2.600, sekarang 3.300 atau 400. Lumayan. Nah, kayak karena sekarang tiap hari gue pakai. Mobil enak sih. Koplingnya juga nggak berat, yang gue demen. Enteng, tenaga ya cepet lah lari di tol, Mas. Karena kalau ban ini kan orang biasa bilang ban tahu ya atau ban pacul ya. Itu nggak usah pakai ngebut, Mas, kalau di tol. Nah, kemarin orangnya bilang ke gue sebelum gue jalan nih, pas gue baru lihat mobilnya, ini ban akseler ini enak, nggak terlalu berisik di jalan tol. Gue coba di tol, speed 100 sih emang nggak berisik sih, beda sama ban-ban merek lain ya. Cuman ya kalau misalnya ban gini emang gimana ya, agak nggak enak aja kalau dipakai kencang. Berisik sih nggak, cuman agak getar aja. Jadi paling gue bawa mobil ini kemarin maksimal di speed 110-an lah. Gitu. Oke, untuk bagian mesin udah beres. Sekarang ini mesinnya masih full standar. Gitu. Apa bagian apanya lagi ya? Interior. Interior. Nah, Mas dari sebelah sini deh. Saya dari sebelah sana ya. Bentar. Oh, ada telepon nih. Bentar kita silent dulu. Bentar ya. Nah, jadi kalau misalkan mobil ini itu udah 4x4, Mas. 4x4. Semua Jimny itu 4x4. Nah, bisa lihat dari sini transmisi manual yang gue bilang ya. Kita sambil nyalain aja deh. Dengerin suara knalpot sedikit. 3.300 sekarang kilometernya. Nah, awalnya emang agak basic, cuman kalau jalan sih agak adem, Mas. Nah, jadi sebenarnya kalau interior dari Jimny itu biasa aja. Cuman yang gue suka dia lucu gitu, Mas. Kayak desainnya masih klasik, dari speedometer kelihatan nih kotak ya. Kotak gitu, AC-nya juga mirip-mirip Rubicon kayaknya deh. AC-nya kayak gini tuh, bulat-bulat gini, setahu gue Rubicon kayak gini deh. Gitu, terus ini masih puter-puteran. Nah, gue juga kan kurang ngerti di mobil-mobil yang kayak off-road gini ya. Gue juga nggak tahu nih, ini ada gambar mobil turun buat apa nih. Kalau banyak yang bilang sih, kemarin Stanley bilang kalau nggak salah, kalau buat turunan
Dia agak ngerem kalau nggak salah, cuman gue nggak tahu ya, belum pernah coba ya. Jadi dipakai di turunan. Nah terus ini untuk nih sekarang kalau misalkan harian pakainya sebenarnya 2H aja, jadi penggerakan roda belakang. Gue roda belakang sih harusnya, nggak mungkin depan ya. Nah terus ada 4 high sama 4 low. Nah kalau nggak salah 4 low itu kalau misalkan buat kondisi yang ekstrim mas. Ekstrim cuman pelan low. Nah misalnya kayak nanjak-nanjak gitu. Kalau yang high buat kecepatan sedang lah. Cuman jalannya tuh nggak begitu rusak mas. Jadi kecepatannya masih tinggi. Gitu. Kalau di tol sebenarnya sih jangan pakai 4H. Mungkin kalau off-road ya. Off-road misalkan yang ringan-ringan ya. Ringan-ringan tuh pakainya di 4H berarti. Kalau misalkan yang udah ekstrim, misalkan nanjakan curam, pindahin ke 4L. Gue juga belum pernah pakai off-road ya mobil mas. Cuman rencana minggu depan gue mau coba bawa ke BSD. Di BSD itu kalau nggak salah ada track off-road ya kecil-kecilan aja sih. Gue pernah kesana sih waktu itu udah lama banget tapi. Itu gue bawa mobil teman gue mas, Fortuner nyangkut mas. Karena Fortuner 4x2. Gue iseng lewat jalanan yang becek. Nyangkut. Nah nyangkut untung lagi lumayan rame di sana mas. Ada yang bantuin, ditarik sama orang gitu. Ntar gue bakal pakai off-road. Nah, terus untuk power window ini juga setahu gue mirip-mirip kayak Rubicon deh. Rubicon tuh kenapa di sini? Karena dia pintunya itu bisa dicopot mas kalau Rubicon. Oh iya. Kan pintu, atap semua bisa dicopot. Jadi untuk power window dia di bagian tengah sini. Gitu. Ini untuk traction controlnya. Udah sih kalau misalkan interior ya biasa aja mas. Karena buat mobil off-road biasa fitur-fiturnya nggak canggih gitu loh. Beda sama mobil yang buat kota gitu, city car gitu ya. Ini juga bahannya kalau interior sih biasa lah, plastik biasa gitu, karena mobil gini nggak butuh yang mewah-mewah gitu mas. Kita belum lihat bagasinya mas ya? Coba kita lihat bagasinya dulu. Nah jadi ini bagasinya ini kalau dilipat tuh dia bisa lumayan rata mas. Sorry nih banyak barang ya. Rata dia tuh mas. Rata lantai ya. Tuh. Dan dia enaknya ada ininya nih mas. Jadi kalau misalkan naruh barang tuh nggak kena bagian belakang joknya. Beda kan sama kayak jok depannya. Depan belakang bahannya kayak gini. Ya, kalau misalkan ini kan tapi ada barang nih ya. Nah, jadi dia tuh bahannya gini. Kalau naruh barang tuh aman jadinya. Nggak ngerusak jok, betul. Cuman paling plastiknya aja baret. Gitu. Udah sih kalau bagian belakang itu aja. Dan bagian belakang kemarin mas coba ke Gading enak mas ya? Duduk belakang masih enak ya? Karena beda sama sedan-sedan yang coupe. Karena kan kalau sedan-sedan dia belakangnya melandai. Kalau ini kan mobilnya kotak. Jadi atapnya ya pasti enak sama kayak depan. Untuk legroomnya kakinya aman mas ya? Aman ya. Jadi sebenarnya mobil ini berempat sih enak-enak aja. Cuman kalau di speed tinggi sih kayak kurang mas ya. Gitu. Oke ini ban serepnya. Nah kemarin gue juga baru lihat ternyata ini pakai kunci. Pakai kunci dia. Jadi kunci ada gue simpen di depan biar nggak dicolong orang. Mungkin kalau Jimny lama setahu gue kayaknya nggak pakai deh mas. Dia pakai baut semua 3 setahu gue. Jadi nggak usah biar kelihatan ban kalengnya lucu mas. Dari belakang tuh ban kaleng. Gitu kan. Kita langsung test drive mobilnya aja mas ya. Oke, sekarang kita tes mobilan ya. Sebenarnya mobilnya gue udah sering pakai sih mas. Sekarang tiap hari gue pakai nih mas. Kurang lebih sekarang pakai mungkin udah hampir 2 minggu kayaknya gue pakai mobil ini tiap hari ya. Nah kilometernya tadi gue bilang dari 2.600 sekarang udah 3.300. Berarti udah naik sekitar 700. Lumayan sih. 700 untuk ukuran hampir 2 minggu, belum 2 minggu sih. Gitu. Yang tadi gue bilang juga kenapa gue suka mobil ini untuk pakai daily karena koplingnya enteng mas. Enteng, koplingnya masih enak lah, masih toleransi untuk dipakai harian gitu. Nah tadi juga gue baru lihat sih mas di sini mas, gue baru perhatiin di sini ada headlamp washer ya. Jadi kalau misalkan orang buat off-road biasa kan headlampnya itu kena tanah ya. Jadi bisa langsung disemprot, pencet dari sini. Ntar masukin klip aja yang tadi mas ya. Sama di sini headlampnya itu bisa di-adjust mas. Jadi headlampnya itu bisa naik turun. Gue juga baru tahu nih, perhatiin di sini ada angkanya dari 0 sampai angka 5 gitu. Jadi kalau misalkan bisa tinggi banget. Jadi kalau misalnya dia mau makin tinggi, angkanya tuh dimakin kecilin mas. Jadi 0 itu paling tinggi. 0 paling tinggi. Iya, 0 paling tinggi, 5 tuh makin turun. Gitu. Cuman kalau misalkan semakin tinggi, nggak enaknya lampunya tuh gimana ya? Nggak terlalu terang mas jadinya. Enakan sebenarnya ke bawah, jadi padat lampunya ke bawah nembaknya. Gitu. Nah. Terus juga ini kalau misalkan 4H-nya sama 4L gue belum pernah coba mas. Karena harian sih sebenarnya nggak butuh ya. Pakai 4H, 4L. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya boleh atau nggak pakai ini 4H-nya itu atau 4L di harian. Atau mungkin buat off-road doang gitu, gue juga nggak tahu ya. Nah, terus head unitnya ini menurut gue lumayan kecil ya mas ya. Untuk ukuran Jimny. Nah,
kecil banget. Mungkin ini ukuran 7 inch kali, sama kayak Innova mas kayaknya deh. Sama kayak Innova. Nah gue bingung, kalau misalkan head unitnya mau diganti lebih gede, berarti ini frame ininya tuh harus diganti. Iya kayaknya frame-nya kan frame diganti. Frame-nya diganti, cuman gue nggak tahu nih. Ini gimana gantinya? Berarti harus ganti dari belakang sini nih. Bukan nyopot sininya doang. Nyopot sini kayaknya nggak bisa deh. Harus ganti segelondong sama belakangnya. Gitu. Cuman kalau head unit sih ya cukup sih. Sebenarnya audionya aja mas yang kurang. Mungkin speakernya aja perlu ganti, karena speakernya setahu gue cuma satu deh di bawah, nggak ada di atas. Jadi biasa kan ada speaker two way kan, kayak Innova aja tuh udah two way. Cuman ini speakernya belum two way gitu. Karena mungkin emang nggak perlu juga kali mas ya mobil off-road gini dipasangin speaker two way gitu. Malahan ntar kalau kemasukan air ribet mas jadinya. Karena kan mobil ini diperuntukkan untuk off-road. Nah, cuman kalau Jimny gue lihat sih jarang mas orang pakai off-road ya. Karena mungkin apakah mobilnya masih baru, jadi sayang sebenarnya dipakai off-road. Kebanyakan orang kalau off-road itu malah pakainya yang mobil-mobil tua mas, Jimny tua. Iya, Jimny Katana. Itu kalau yang lama kan bilangnya Jimny Katana ya. Kalau enggak mobil TAF. Iya. TAF tuh kan tadi di showroom ada TAF tuh, ya biasa orang pakai itu. Kalau enggak Jeep CJ mas. Yang waktu kita pas ke Speed Z kan sama mas ya. Iya ada. Yang lihat mobil Jeep CJ tuh punya si Mario. Nah itu mobil dia tuh khusus buat off-road tuh. Makanya bannya gede banget ya mas lihat ya. Bannya aja mungkin hampir setinggi kap mesin Jimny-nya mas kemarin si Mario bilang gitu. Karena mobilnya udah di lift kit berarti kalau itu mas. Jadi kalau misalkan mobil sedan itu lowering kit, kalau mobil Jeep itu namanya lift kit. Lift kit itu ditinggiin gitu. Jadi kan kalau misalkan ditinggiin itu nggak gampang mentok mas bagian dek bawahnya. Bahaya juga kan kalau misalkan off-road yang berat, misalkan bawahnya kena batu, bisa jadi olinya tuh ntar bocor gitu. Jadi makanya biasa mobil itu dipakein lift kit. Dan biasanya pakai bannya yang DFG mas ya, DF Goodrich itu ban keren banget sih. Kalau ini pakainya Accelera aja mas. Cuman kalau buat harian sih ya cukup-cukup aja sih mas ya. Mungkin kalau buat off-road ringan gitu juga masih oke lah bannya. Makanya gue penasaran kan, tadi gue bilang mau dibawa off-road mobilnya gitu. Dengan kondisi tenaga 1500 mesin kali 15 ini dengan ban Accelera MT ini apakah cukup kuat untuk off-road atau gimana gitu. Harusnya sih kuat mas, karena ini bodinya kecil gitu kan, 1500 enteng, harusnya sih kuat ya. Cuman penasaran juga, ntar kita cobain untuk off-roadnya gitu. Kalau misalnya kayak Rubicon gitu kan, yang seri-seri lamanya kayak yang 2000 mungkin 13 gitu, dia mesinnya kalau nggak salah ada yang 3600 V6 gitu. Cuman tuh boros mas. Dulu gue punya Rubicon, yang gak enak itu kalau Rubicon itu atapnya dia panas mas. Atapnya panas, karena standar Rubicon kalau nggak salah dia kayak cuman kayak dari apa ya bahannya ya, kayak plastik gitu, pokoknya nggak ada peredamnya mas. Jadi kalau misalkan siang-siang pegang atapnya itu dia panas atapnya. Nah waktu itu teman gue juga ada yang punya, dia bilang dia udah pasang peredam cuman masih masuk panasnya, masih masuk gitu. Kurang nyaman sih mobilnya. Suspensinya juga agak keras, mungkin ciri khas mobil Amerika mas ya, Jeep Rubicon itu, jadi agak keras di suspensinya. Jadi kalau buat pakai harian juga kurang enak gitu kan. Dan sekarang gue juga jarang lihat sih mas untuk seri-seri Rubicon yang baru di jalanan ya. Dibandingkan yang model lama tuh lebih banyak kalau menurut gue ya sekarang ya, dibandingkan model barunya gitu. Nah terus kalau setirnya nih, setirnya gue lihat sama kayak R3 yang facelift yang baru itu, setirnya sama persis mas. Setirnya sama persis, cuman kalau untuk tombol-tombolnya gue kurang tahu ya sama atau enggak ya. Jadi di sini ada tombol buat angkat teleponnya, sini ada matiin, dan sini buat bluetoothnya. Jadi tekanan dari belakang gitu. Terus ada cruise control juga. Lucu juga sih sebenarnya mobil off-road diadain cruise control gitu ya. Mungkin buat pakai dalam kota atau dalam tol gitu cruise controlnya gitu. Setirnya hampir sama kayak Baleno. Mirip ya sama Baleno yang kemarin kita review ya 2023 ya. Cuman kalau tombolnya mas ingat gak? Saya sih lupa sih. Sama ya? Cuman kalau untuk speedometer lebih mewahan Baleno ya. Kalau ini kan ya ciri khas mobil-mobil tua gitu loh mas. Jadi warnanya juga cuman satu warna oranye. Kalau misalkan Baleno kan dia banyak warnanya lah gitu speedometernya ya, nggak single tone kayak gini gitu. Nah terus untuk konsumsi BBM-nya rata-rata sih kemarin kalau gue pakai di tol mas, itu dapat 1:14. Nah kalau misalkan ini sekarang 111,5. Kalau buat mobil 1500 kayaknya agak boros ya mas ya? Boros ya. Mungkin untuk sekelas 1500 harusnya sih dapat di 1:17 kali ya, segituan ya. Kalau misalkan kayak Brio gitu kan 1200 itu sih rata-rata bisa dapat 120 mas gitu. Mungkin harus disekolahin lagi mas kakinya mas. Biasa orang kalau misalkan mobilnya boros kakinya dikurang disekolahin mas gitu. Sukanya gaspol mulu gitu. Cuman pokoknya paling irit itu 1:14,5 kalau nggak salah. Cuman kalau misalkan
dalam kota ya segini 1:11, 1:12. Dan tangkinya ini juga kemarin gue sempat isi full tank, nggak terlalu gede sih mas. Kalau nggak salah dari nyala ya, dari nyala itu cuma 35 literan. Agak kecil kayaknya mas. Gede gak sih mas, hitungannya kecil ya? Kecil ya, aduh. Yang di belakang amannya. Ini emang suspensinya masih standar nih. Standar sih, cuma menurut gue enak-enak aja sih mas ya. Oke sih. Aduh, nggak lihat ini lagi fokus bikin konten, jadi nggak lihat polisi tidurnya. Gitu. Kalau shock mungkin standar aja cukup lah ya, karena ini kan mobil buat dagangan mas, jangan dimodif banyak-banyak gitu. Jadi cuman kemarin diganti pelek, terus nah beli ini juga mas, karena Jimny itu untuk tempat penyimpanan itu dikit. Nah, kayak di sini tuh bingung menaruh barang di mana. Kemarin tuh ada yang jual kayak naruh barang di sini mas, bentuknya kayak gini, cuma dia ngikutin bentuknya ini, dibuat naruh HP, naruh dompet apa, cuman lagi habis. Ini Nah, juga ada kan buat di gagang. ada di samping kursi juga ada. Jimny tuh perintilan udah banyak banget mas. Gue liat di Tokped tuh kayak pengen gue beli ini karena lucu-lucu gitu perintilan kecil-kecilnya, walaupun nggak berguna, cuman emang lumayan mahal mas gitu. Kemarin iseng lihat untuk light barnya kan di atas tuh ya. Gue tadinya kan mau pasang light bar ya. Itu lumayan juga di atas 10 juta untuk light barnya. Jadi sayang lah kalau misalnya pasang gitu kan. Jadi kita upgrade di pelek aja. Terus ini barang-barang kecil lah. Ini gimana nih mobil? Aduh. Terus sama kemarin beli klakson, cuman belum dipasang mas. Belum dipasang. Karena klaksonnya jelek banget ini. Nah, klaksonnya jelek, belum dipasang. Yang barunya kemarin sebenarnya gue mau ganti sendiri mas. Cuman copot grillnya tuh agak susah. Oke. Karena dia punya klakson itu benar-benar di balik grillnya. Baik. Kemarin udah dicopot, baut atas ada 4 atau 5, ditarik nggak bisa. Udahlah, daripada patah ntar kan. Ntar mungkin bawa ke bengkel aja untuk pergantian klaksonnya. Sama kemarin beliin ini frameless plate. Oke. Ya biar lebih clean aja sih, karena menurut gua kalau dudukan plat pakai yang plastik gitu kurang bagus gitu loh. Jadi mendingan pakai yang frameless plate aja gitu. Oke, untuk overall mobil ini sih buat pakai daily masih enak. Kalau buat dalam tol ya kurang enak mas, karena mentok mungkin dicepet aja mas. Karena ini bannya pakai ban MT. Mungkin kalau misalnya pakai ban AT mungkin di 120, 140 tuh masih berani gitu. Karena ngeri juga mas, kalau misalkan pakai ban MT ini atau bisa orang bilang kan ban tahu ya, dia bannya gede-gede gitu. Mobilnya juga cukup limbung ini mas. Iya, kayak misalnya digoyangin 3 orang kayak segede si Davin tuh teman saya tuh bisa kebalik mobilnya mas. Karena mobilnya ini enteng banget, kecil terus tinggi gitu, jadi limbung banget mobilnya. Gitu. Mungkin kalau mobilnya dipakai lift kit, jalan tol 100 mungkin udah goyang-goyang mas, bisa bobo mobilnya di tol tiduran ini mobilnya bisa terbalik karena mobilnya kecil banget. Mungkin kalau kayak mobil yang gede-gede, mungkin yang 5 doors harusnya sih lebih enak mas ya, karena kan dia lebih panjang. Lebih panjang. Iya. Nggak sih kalau 5 pintu? Malahan gue emang gak suka mas yang 5 pintu. Bagusan yang ini kan. Bagusan ini. Dan kan tadi gue bilang kalau misalkan Jimny itu dari Jimny Katana itu kan emang identiknya dengan yang 3 doors gitu, dibandingkan dengan yang 5 doors. Jadi pas gue lihat itu dia pertama kali keluar kan di India ya kalau nggak salah. Iya. Gue nggak tahu ini produksinya di mana ya. Setahu gue ini belum CKD deh Jimny ini. Gue nggak tahu produksi di mana. Apa mungkin di India juga. Gue liat kok aneh banget ya Jimny dibikin 5 doors. Gue pikir untuk pasar India aja. Ternyata untuk pasar Indonesia juga masuk gitu. Cuman ya lebih banyak 3 doors sih. Gue liat mas orang yang pakai sih. Cuman ada aja sih orang yang pakai 5 doors. Walaupun bentuknya menurut gue kayak Jimny cuman dipaksain untuk gede gitu ya. Jadi menurut gue bagusannya 3 doors gitu. Nah jadi untuk speknya mobil ini yang tadi gue bilang Jimny JB74 manual, ini warna hitam, kilometer tadi 3.000-an. Ini pajaknya masih panjang, bulan 11 ya 2 bulan 3 bulan lah, masih lumayan lah mas ya. Masih lumayan. Ntar kalau misalkan mau terima panjang bisa kita bicarakan. Karena ini KTP-nya nggak diblokir. Karena kemarin gue udah bilang sama orang pas gue beli jangan diblokir dulu KTP-nya karena ini platnya sekitar sisa 2-3 bulan. Kan mobil begini kan bukan mobil yang fast moving mas ya. Karena ini hitungannya itu mobil hobi gitu. Jadi gue bilang tolong jangan diblokir dulu om. Mungkin ntar setelah saya perpanjang nggak apa-apa deh diblokir karena masih ada setahun lagi gitu. Nah untuk harganya ntar boleh langsung DM atau WA gue aja. Mau cash kredit bisa kita. Belum kalau misalkan mau kredit ini DP-nya tuh harus agak gede mas gitu. Nggak bisa kayak DP ringan-ringan mungkin di angka 10 juta, 20 juta nih nggak bisa. Ini DP-nya itu kalau salah sekitar di 70-80 juta. Karena beberapa leasing tuh nggak ada yang mau terima mobil ini mas. Gue juga nggak tahu kenapa. Kemarin gue sempat nanya beberapa leasing dia nggak mau terima kalau Suzuki Jimny. Cuman kalau misalkan Suzuki yang lain dia terima
gitu. Jadi hanya beberapa leasing pilihan aja yang bisa kredit mobil ini gitu.